Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan berita nasional.com bersama saya Ishakan. Nah pemirsa, di pekan kali ini kita lagi-lagi mendapatkan kabar yang tidak mengenakan begitu ya, terkait masalah adanya juga banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara yang saat ini masih terus berlangsung untuk evakuasi dari wilayah-wilayah yang terdampak. Nah, kita akan membahas itu lebih dalam terkait dengan masalah hal ini, namun sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Di bawah langit Aceh yang kembali mendung, hujan turun membawa kisah memori. Namun di setiap tetes yang jatuh ke bumi ada harapan kecil yang tak akan pernah mati. Rumah-rumah terendam oleh air derita, tapi semangat rakyat tak pernah padam begitu saja. Meski angin duka mencoba menggoyahkan hati, Aceh long sayang tetap kuat berdiri. Ya, kalau kita melihat dari tayangan tadi, dampak yang dirasakan sampai dengan saat ini dari banjir bandang masih terus berlangsung dan sejumlah masyarakat masih membutuhkan bantuan yang sangat-sangat dibutuhkan, baik dari pemerintah maupun bagi warga ataupun masyarakat Indonesia. Kita akan bahas itu, tapi seperti biasa saya bersama dengan Mas Haris dari redaksional berita nasional.com. Halo Mas Haris, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ishak. Kita tadi sudah lihat tayangan videonya gitu ya. Kalau kondisinya ini membuat hati kita jadi merasa seperti terulang pada saat kondisi tsunami yang pertama di Aceh begitu ya. Mas Haris, untuk update saat ini untuk kondisi banjir di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, apa yang didapat dari tim redaksional berita nasional.com? Oke Mas Ishak, sampai saat ini masih sekitar 200-an lebih yang dinyatakan hilang Mas Ishak terkait adanya dengan dari banjir yang melanda Sumatera tersebut Mas Ishak, dan di mana untuk korban jiwa sendiri sudah mencapai 900-an, hampir mencapai 1.000 Mas Ishak. Tentunya ini sebuah kabar yang tidak baik di akhir tahun 2025. Minggu lalu kita update-nya sekitar 700 ya. Di pekan kali ini sudah menambah lagi ya. Dan ada kemungkinan bertambah lagi. Ada kemungkinan bertambah lagi di mana saat ini kan dari tim gabungan terus melakukan pencarian Mas Ishak terhadap korban-korban dan sekaligus membersihkan tempat-tempat yang masih terdampak banjir Mas Ishak. Karena kan kita tahu sendiri di sana masih banyak tempat-tempat yang wilayahnya terisolasi dan kemudian dari banjir ini seperti pohon-pohon yang masih banyak di jalanan Mas Ishak. Dan sekarang ini kan semuanya pada fokus selain melakukan mencari korban. Yang dimaksud batang-batang pohon ya? Iya, batang-batang pohon, dan di mana yang selain mencari korban juga mencari apakah yang masih ada selamat ataupun lain yang masih sah gitu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau tidak salah, ini kan BNPB juga bekerja sama dengan BMKG gitu ya, terkait dengan masalah memodifikasi cuaca. Yang ditakutkan adalah takutnya ada hujan susulan atau apa, jadi mereka memodifikasi cuaca untuk digeser, betul? Betul Mas Ishak. Ini emang dari minggu lalu ya operasi modifikasi cuaca setelah adanya bencana ini untuk mencari korban, di mana BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah tersebut supaya tidak ada hujan deras susulan sehingga ada banjir susulan ataupun tanah susulan Mas Ishak. Karena kan petugas sendiri sedikit kewalahan ya, karena kan kita ketahui ya, kita lihat dari video-video gimana yang untuk mencari korban, dan bahkan yang kita juga dapat kabar anjing pelacak pun ada yang meninggal dunia kan Mas Ishak karena kelelahan karena kelelahan mencari korban-korban di situ. Dan saat ini ya kita ketahui sendiri bantuan terus mengalir dari pemerintah ataupun dari individu lainnya Mas Ishak. Dan bahkan dalam seminggu terakhir Presiden Prabowo sudah kurang lebih tercatat 2 kali ya ke sana Mas Ishak ya, untuk melakukan tinjauan ke lokasi terdampak Mas Ishak. Iya. Kalau kita ngomongin masalah mencari korban gitu. Ini semuanya telah dikerahkan gitu ya. Selain K9 itu juga yang membantu untuk mengevakuasi dari runtuhan dan segapanya, ini gajah juga difungsikan. Betul Mas Ishak. Kita juga mendapatkan beberapa dokumentasi Mas Ishak terkait gajah juga memindahkan batang-batang pohon yang ada menutup jalur ataupun lainnya. Bahkan juga saya juga mendapatkan cuplikan-cuplikan foto dan gambar juga
beberapa komunitas otomotif Mas Isak. Oke. Di mana mobil-mobil yang biasa untuk off-road itu yang misalkan untuk menarik sesuatu mobil ataupun lain yang terjebak di hutan atau gimana, dikerahkan juga untuk memindahkan batang pohon yang menutup jalan Mas Isak ini. Kalau dari info yang didapat dari beritaNasional.com gitu ya, ini kan Pak Prabowo sudah 2 kali ke sana gitu melihat apa dampaknya, kemudian apa saja yang harus diperbaiki. Informasi yang didapat apa terkait dengan apa mungkin Presiden Prabowo berjanji ada beberapa hal yang akan dilakukan pada seterusnya begitu. Oke Mas Isak, terkait yang pastinya ini kan dalam Presiden Prabowo ke sana meninjau ya apa sih yang dibutuhkan masyarakat dan lainnya. Yang pastinya kemarin itu Presiden Prabowo tuh mendesak agar di 3 wilayah tersebut listrik segera nyala secara efektif Mas Isak. Karena kan masih banyak yang gelap lah bisa dibilang. Sekarang ini listrik sebuah nyawa yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat di sana dan juga air bersih dan ini yang paling penting ya. Makanan juga untuk di sana, dan yang paling penting adalah tempat tinggal sementara yang wajar untuk para korban Mas Isak, mengingat kan ada beberapa korban yang rumahnya hancur lebur kan Mas Isak. Tanah lumpurnya sampai setengah rumah gitu ya. Ini yang dikhawatirkan adalah takutnya ada penyakit yang berdatangan. Benar Mas Isak, makanya itulah tempat tinggal yang layak untuk bagi para pengungsi ini ya Mas Isak ya, supaya jangan sampai ini ada musibah dan nantinya malah berdampak ke penyakit lainnya. Ini kan jadi yang sebuah berkesinambungan yang tidak diharapkan ya. Makanya Presiden Prabowo pun juga menekankan lah beberapa hal-hal seperti yang salah satu utama yang kita soroti itu terkait penerangan kemarin kan listrik juga, dan BBM kemarin pun juga sudah mulai dikirimkan, udah alat berat mulai juga dikerahkan untuk membuka jalan kepada akses-akses yang masih terisolasi akibat banjir ini Mas Isa. Nah kalau kita ngomongin masalah bantuan nih Mas Haris ya, apa update dari beritaNasional.com terkait dengan bantuan? Apakah bantuan ini sudah sampai atau memang masih stuck di satu tempat karena tidak bisa disalurkan, akses perjalanan terhambat gitu? Oke Mas Isa, kita sih kemarin juga mendapatkan kabar dari TNI ada ke wilayah Tapanuli Selatan ya, di mana para prajurit TNI ini Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, di Sumatera Utara ini prajurit TNI berjalan kaki 3 jam membawa pasokan bantuan ke daerah yang masih terisolasi karena saking nggak ada akses sama sekali, cuma bisa jalan kaki. Berjalan kaki itu prajurit TNI, dan ada juga helikopter yang di Udara, yang polisi udara, di mana mereka menurunkan bantuan yang viral di medsos Mas Isa, kayak di mana helikopter itu tidak menyentuh tanah tapi menurunkan bantuan lah ya, melawan gravitasi itu Mas Isak, yang seru terus lah berbagai upaya untuk bantuan terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lah agar masyarakat tidak kesusahan dan apalagi kelaparan, jangan sampai ada korban terus bertambah Mas Isak, jangan sampai karena kelaparan. Tapi yang dibutuhkan saat ini bagi korban dari di sana apa sih Mas Haris dari data yang didapat? Kebanyakan pasti air bersih Mas Isak. Air bersih ya? Air bersih, terus juga makanan pokok, pakaian juga mungkin, dan juga yang lain-lainnya seperti mungkin atau untuk bayi pampers ataupun wanita, jangan lainnya juga pakaiannya, yang itu pasti masih dibutuhkan karena kan kita tahu sendiri masih bahkan beberapa wilayah masih ada supermarket yang bersama-sama kita ketahui lah kurang dienakan yang dijarah ataupun tapi bukan dijarah tapi untuk memberikan masyarakat supaya dapat ada bahan pokok. Kita akan update terus terkait dengan masalah banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kita akan update terus ya. Nah, buat pemirsa juga yang mungkin mau membaca-baca terkait dengan updatean ini, bisa langsung cek di kanal beritaNasional.com ya. Kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa
kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita saksikan tayangan permintaan maaf dari Bupati Aceh Selatan ya, yang kemarin sempat pergi umroh di tengah kondisi ataupun bencana yang melanda di wilayah Aceh. Nah, Mas Haris, kalau kita ngomongin masalah terkait dengan Bupati ini gitu ya, ini apa perkembangan terbaru update-nya yang didapat dari beritanasional.com? Oke, Mas Isak, ini kan setelah minta maaf ini kan karena kan dia viral kemarin, di mana umroh di tengah bencana yang sedang terjadi di daerah Aceh ini, Mas Isak. Yang terbaru ini kan dia diberhentikan sementara kan, Mas Isak, sebagai bupati, dan bahkan Partai Gerindra yang juga merupakan Partai naungannya ini memecat sebagai ketua DPC kan, Mas Isak. Iya, di sana. Dan yang pastinya dia yang terbaru juga meminta maaf karena sudah ya dianggap membuat resah lah masyarakat. Kegaduhan lah. Iya, di tengah ya kita tahu lah orang semua lagi pada berduka, bahkan yang parahnya itu yang menjadi sorotan karena dia tidak izin kepada Gubernur Aceh, Mas Isak, dan juga ke Kemendagri untuk pergi umroh bersama keluarganya. Ke Mualim ya? Mualim, makanya inilah jadi ramai kan. Dan yang ini yang ramainya ini yang kenapa dia umroh, mungkin saya nggak tahu ya ini siapa yang bocoran atau gimana, umroh dan posting di media sosial kan, Mas Isak kan. Jadi akhirnya semua orang tahu gitu kalau dia nggak ada di lokasi pada saat kondisi bencana ini berlangsung, benar. Ataupun pada pascanya gitu ya. Mungkin kalaupun juga kita jadi dia, pasti kalau Mas Isak ditunda juga kan pastinya. Iya dong, karena kan lebih mementingkan untuk lebih ke masyarakat ya, apalagi dia di tempat wilayah yang terdampak banjir itu gitu kan. Terus apalagi yang didapat dari beritanasional.com, Mas Haris? Oke, Mas Isak, ini terkait dengan Bupati Mirwan ini juga dia kan udah meminta maaf. Selain meminta maaf, bahkan Mendagri Tito Karnavian pun juga menjelaskan kan terkait kenapa sampai adanya Mirwan ini bisa umroh, karena yang diketahui kan Mirwan itu di awal setelah ada bencana itu dia pergi umroh, Mas Isak, bersama keluarganya, dan di situ yang ditekankan oleh Mendagri Tito tidak melaporkan ke Kemendagri ataupun Gubernur Aceh yang tidak izin. Jadi intinya adalah ini tidak izin untuk berangkat umroh ini, tidak izin ke gubernur dan tidak izin juga ke Kemendagri gitu ya. Makanya ini sebelumnya ya pastinya ini kan harusnya kepala daerah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, yang mengayomi, apalagi mereka kan dipilih oleh masyarakat, Mas Isak, ya saat proses pemilu lalu. Makanya Mendagri mungkin menilai ini tidak sesuatu yang kurang baik lah, kurang berkenan, apalagi di tengah situasi bencana yang melanda di daerah Aceh tersebut, Mas Isak. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin masalah terkait dengan sudah dinonaktifkan ya 3 bulan ke depan, ini kan kita nggak tahu nih 3 bulan ke depan apakah memang aktif kembali jadi bupati atau ada pergantian gitu ya. Tapi saat dinonaktifkan selama 3 bulan ke depan, yang menggantikan adalah wakilnya. Wakilnya sementara, Mas Isak, sebagai PJ bisa dibilang, di mana nantinya akan sebagai mempertanggungjawabkan terkait sebagai bupati ini untuk kinerja-kinerja, apalagi kita tahu di daerah situ sedang terjadi bencana alam, Mas Isak, dan sedang proses evakuasi pun juga sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dan yang pastinya menurut saya ini agak sedikit memberikan presiden buruk ya, Mas Isak, ya, karena kurang berkenan lah kepada masyarakat, yang dimana kok bisa-bisanya gitu kan pasti masyarakat. Makanya Mendagri pun semuanya pun sampai ngelihat, bahkan Partai Gerindra sendiri juga memberikan sorotan kan. Geleng-geleng kepala juga ya. Tapi by the way, untuk wilayah Aceh Selatan sendiri dampaknya juga terlihat sangat signifikan ya terkait dengan bencana ini, Mas Haris. Iya, cukup lumayan signifikan, masih terkait ada bencana banjir dan longsoran terjadi yang akibat cuaca ekstrim ini, masih kayak yang dimana saat ini bahkan Gubernur Aceh sendiri udah keliling-keliling juga kan, tidak hanya di satu wilayah, karena kita tahu lah bahkan pas Presiden Prabowo ke sana yang kemarin itu kan agak sedikit ramai foto Gubernur Aceh yang sepatunya
sangat Iya. kotor yang dimana dia tidak mementingkan penampilan saat menjemput Presiden Prabowo. Kayaknya dari raut wajah kayak capek banget gitu ya. Benar, makanya kan karena kan dia keliling, kita tahu lah daerah Aceh yang seperti tadi Mas Ishak bilang ini mungkin seperti bencana tsunami yang kedua ataupun lainnya, walaupun tidak Separah yang pertama ya. Iya, jangan sampai lah sampai parah yang pertama ini Mas Ishak. Ya, karena kita kalau melihat dari kondisi saat ini korban jiwa terkait dari banjir bandang ini juga sangat luar biasa. Betul. Efeknya sampai dengan saat ini. Bahkan rumah-rumah juga kalau dihitung-hitung ini ada ribuan rumah yang akhirnya jadi terdampak yang mungkin kita bisa bilang nggak bisa digunakan lagi gitu ya. Iya Mas Ishak, makanya ini kan untuk korban ya, terutama yang rumahnya hilang ataupun lainnya, dari pemerintah sendiri, Menteri Perumahan Marwara kan dia bilang akan dibuatkan tempat singgahan lah untuk masyarakat yang terdampak ini, tapi kita belum tahu bentuknya seperti apa. Yang pastinya agak sedikit memberikan nafas lega lah kepada korban yang dimana rumahnya hilang ataupun hanyut karena longsor ataupun banjir ini masih kayak pastinya kita ketahui lah kemarin karena bencana ini dahsyatnya gimana kan Mas Ishak ya, sampai kayu-kayu ataupun lainnya tuh terus yang bahkan ada wilayah yang diprediksi selama ini tidak pernah banjir pun banjir. Ya. Kita balik lagi ke Bupati yang dinonaktifkan selama 3 bulan gitu ya Mas Haris. Kalau dipantau dari media sosial, ini komentar dari netizen gimana nih? Kita pengen tahu juga nih. Pastinya ini banyak Mas Ishak ini terkait dengan Bupati yang satu ini ya. Karena ya mereka banyak menilai ya, kita hanya melihat tidak hanya dari masyarakat yang hanya netizen ataupun lainnya, bahkan dari DPR sendiri juga memberikan kritik ke Mas Ishak, terutama Komisi 2 ya, di mana DPR sendiri memberikan kritik karena dianggap masa Bupati kayak gitu tidak ada empatinya terhadap rakyatnya yang sedang dihadapi bencana. Dia ya bisa dibilang kenapa seperti itu mengambil langkahnya? Ya harusnya tidak boleh seperti itu, bisa ditunda dulu kan masalahnya, ataupun lainnya ini untuk umroh, walaupun tujuannya baik kan juga untuk ibadah Mas Ishak, kayak mungkin untuk mendoakan ataupun lainnya, kita kan nggak tahu, tapi yang pastinya berbagai pihak lah memberikan sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan ini Mas Ishak. Ya benar. Kita apresiasi dari keputusan dari pemerintah terkait dengan pemberhentian sementara untuk Bupati Aceh Selatan ini selama 3 bulan ke depan ini dinonaktifkan ya, diganti dengan wakilnya. Nah, kita akan lihat perkembangan di 3 bulan ke depan, apakah aktif kembali ataukah memang digantikan posisinya. Kita akan update terus ya. Yang pasti kita akan terus doakan kepada untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Semoga kondisi yang berlangsung saat ini akan kembali cepat pulih dan juga normal. Badai pasti berlalu ya. Kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, kondisi Indonesia ini memang sedang diuji oleh berbagai cobaan gitu ya, terkait adanya banjir bandang, kemudian juga kemarin di Jakarta di pekan kali ini juga ada satu musibah yang memang ini tidak pernah kita duga sebelumnya, termasuk adanya kondisi kebakaran gedung Teradron di wilayah Jakarta. Seperti apa? Kita lihat tayangannya. Gaya 65 jadi kebakaran. Ya, kondisi yang mencekam terkait dengan masalah kebakaran yang diakibatkan dari baterai, kalau tidak salah dari baterai drone gitu ya. Kita tanya update-nya ke beritanasional.com ya. Mas Haris, apa yang ditangkap oleh tim beritanasional.com dari kebakaran ini? Penyebabnya apa? Oke Mas Ishak, ini dugaan sementara dari pihak kepolisian, penyebab asalnya ini dari baterai drone yang ada di situ Mas Ishak, di mana mengakibatkan tersambar dan akhirnya membakar semua gedung yang di Teradron ini Mas Ishak. Tentunya kami sendiri menyampaikan bela sungkawa atas ada peristiwa yang ini, di mana sangat menyedihkan sekali, di mana setelah ada bencana alam juga ada bencana kebakaran yang
mengakibatkan 22 orang meninggal dunia masih saat Update-nya ini. ya, Update-nya. 22 orang sampai Update dengan kita di sini ini 22 orang meninggal ya. Oke, ini kan sebenarnya yang dipertanyakan adalah sistem keamanan gedung ya. Kalau kebakarannya yang sudah terjadi ini, apakah memang gedung ini sebenarnya sudah difasilitasi dengan alat-alat pendeteksi kebakaran, Mas Haris? Betul Mas Isak, ini yang sebenarnya masih jadi pertanyaan Mas Isak. Ini yang saat Standarisasinya gitu keamanannya. Nah, ini saat ini juga pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait ada standar apakah kebakaran entah itu misalkan apar ataupun lainnya yang misalkan ada asap yang keluar air itu kan juga kan kita kan harus ada tuh SOP sebenarnya gedung kan seperti masih makanya pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman, melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah adanya kebakaran ini ya, di mana pastinya sampai 22 orang meninggal ini kan bukan angka yang kecil masih kayak di mana. Benar. Ini apalagi yang kita ketahui berdasarkan informasi yang dia dapat awal ini kebakaran ini dari lantai dasar dan Iya. di jam makan siang mungkin bahkan berdasarkan keterangan saksi juga masih ya. Kebakaran ini seperti tidak ada yang ngeh. Benar. Sistem keamanannya juga petugas keamanan juga tidak ada yang melihat. Iya, kalau kita lihat di gambar kan beberapa tayangan kan ini orang sampai ke lantai paling atas untuk mencapai supaya dapat udara ya. Betul. Lagi-lagi kan kita ini juga soroti juga terkait dengan pintu daruratnya di mana. Betul. Pintu keluar apakah cuma satu akses pintu atau gimana gitu kan? Betul Mas Isak, ini terkait karena kan setelah ada kebakaran mereka pada naik ke atas ya kan. Iya. Harusnya kan kalau mungkin juga selain Turun ke bawah keluar benar, gitu kan. Selain terkait yang akses pintu darurat dan lain-lainnya, apakah selama kerja di situ ada proses latihan untuk evakuasi mitigasi bencana itu kan juga menjadi pertanyaan masih kayak mengapa mereka pada naik ke puncak ke gedung yang paling atas dan meminta bantuan tentu belum dapat tenda kan. Bahkan yang salah satunya yang kita juga kemarin yang turut berduka cita banget yang ibu hamil meninggal masih walaupun dia sebenarnya sempat untuk kabur melarikan diri ke bawah ke lantai 1 sampai akhirnya naik lagi karena api sudah ngebul, sebenarnya ya ini mungkin usaha dia untuk daripada naik ke atas nggak ada apa-apa kan sampai akhirnya ya menjadi korban jiwa Mas Isak ini. Ya ini harusnya kita cek sih sebenarnya nanti dari tim Berita-Nasional.com juga mungkin ke pihak-pihak dinas terkait gitu ya. Apakah gedung ini memenuhi standarisasi, kemudian juga apakah adanya audit eksternal ataupun internal terkait dengan harusnya di gedung ini dicek setahun sekali ataupun 5 tahun sekali. Betul, terkait dengan kondisi keamanannya ya. Iya ini saya sangat setuju banget karena apalagi kita ketahui kalau gedung bertingkat itu kan mitigasinya tidak hanya kebakaran tapi hanya untuk gempa bumi juga kan. Mereka kan jadinya ini mungkin jadi sebuah momentum apalagi ini kan di wilayah Jakarta ya kita ketahuin. Yang pastinya mereka harus melakukan evaluasi lah terkait proses gedung tingkat gimana di Jakarta ini. Bahkan Pemprov DKI juga menyoroti hal ini kan, di mana kemarin Gubernur Pramono Anung juga sudah sempat melihat dan mereka akan memberikan bantuan lah terkait dengan kepada korban ini masih kayak gini. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, akhirnya kita semua terbelalak mata kita ya terkait dengan keamanan gedung ya. Menurut Mas Haris perlu nggak sih? Berarti gedung-gedung di Jakarta ini dilakukan audit untuk tingkat keselamatannya gitu? Saya sepakat Mas Isak. Mungkin bukan sekedar audit ya Mas Isak kayak, tapi kita harus dilihat nih di checklist gedung A, B, C ini apakah sudah sesuai SOP seperti yang ada apar, terus yang untuk pemadaman api yang jika ada asap yang keluar airnya itu kan itu sebenarnya standar sebuah gedung masih saya katakan. Nah ini harus ya balik lagi pihak-pihak terkait juga harus melakukan pengecekan secara rutin apakah ini sesuai SOP kan. Kita kalau kebakaran atau bencana lainnya kita nggak ada yang tahu kan Mas Isak. Iya benar, satu lagi karena setiap di gedung ini kan kita nggak tahu fungsi gedung ini sebenarnya apakah emang tempat gudang penyimpanan atau memang kantor. Benar. Apakah memang digabungin tempat penyimpanan juga kantor gitu kan? Kalau yang sementara ini kan kantor dan ini juga dijadiin satu kan sementara kan informasi sementara belum tahu lanjutannya. Nah makanya saya setuju dengan Mas Isak perlu audit yang secara mendalam untuk gedung-gedung di Jakarta ini apakah layak atau tidak jika ada bencana alam ataupun bencana kebakaran lainnya. Gitu. Apa kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jakarta terkait dengan kondisi ini Mas Haris dari update yang didapat? Oke Mas Isak, ini selain Pemprov DKI sendiri kemarin akan memberikan proses pemakaman membantu lah kepada mereka-mereka yang jadi korban ini dan pastinya dan lain-lainnya akan diupdate lebih lanjut dan pihak kepolisian sendiri saat ini selain ada Pemprov masih untuk yang terkait kebakaran ini polisi juga
membawa para jenazahnya ini ke RS Polri untuk dites DNA supaya mengenali ini siapa Diotopsi? jadi otopsinya siapa aja ininya korban-korbannya, karena kan 22 korban jiwa kan cukup banyak Mas Isa, kayak yang sampai kita saat ini ya pastinya balik lagi ini sebuah tragedi yang menurut saya sangat memilukan Mas Isa. Iya, ini lagi-lagi kabar yang tidak mengenakan ya dari dunia pekerjaan ya, terkait dengan masalah keamanan, keselamatan karyawan dalam saat bekerja ini seperti apa. Kemudian juga harus ada evaluasi dari pihak perusahaan sendiri ataupun dari pemerintah ataupun pihak penyewa gedung yang kemungkinan juga memang harus mengecek juga kebutuhan ataupun apa saja yang harus diperhatikan dalam untuk keselamatan dari pekerja itu sendiri ya. Betul. Terima kasih Mas Haris. Kita doakan Indonesia terus baik-baik saja di tengah kondisi iklim global yang saat ini, dan kemudian juga kondisi-kondisi yang di luar dugaan kita seperti dengan kebakaran yang terjadi di Jakarta juga akan hilang gitu di Jakarta ini gitu ya. Kita semuanya aman-aman aja dalam bekerja ya. Amin. Makasih Mas Haris sudah bergabung bersama kita di sini. Kita akan kembali di pekan depan ya. Demikian pemirsa berita nasional.com kali ini, saya Isakan pamit. Sampai jumpa.